OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam pada sobat muda-mudi. Kembali lagi di OPS, obrolan pemuda sana sini. Mudah-mudahan sobat muda-mudi tetap diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Baik sobat muda-mudi, kali ini kita kedatangan tamu lagi nih. Ini dia Kang Yadi Rianto. Yadi Rianto yang sering orang-orang kenal dengan nama Ian. Ya, Ian Bager. Ian Bager. Media sosialnya juga Ian Bager ya. Ian Bager. Ian gitu kan. Kenapa dipanggil Ian? Jadi Ian Bager itu suatu pengharapan agar saya menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa juga kan Adi Bager gitu. Nah gitu. Semuanya orang juga bisa, nggak apa-apa. Ian Bager, Adi Bager. Asalnya emang Adil Bager gitu bisa. boleh gitu. Asal jangan bader ya. Nah, jangan bader. Apa kabar Ian? Alhamdulillah. Kang Ade, saya bilangnya Kang Ade atau Apapun Bapak Ade? aja, mau saya Joni, Jono, Siap. Michael gak apa-apa. Ya. Kang Ade aja lah ya. Boleh. Kang Ade. Sibuk apa Kang sekarang Kang? Alhamdulillah kalau sekarang fokus ke mengajar. Alhamdulillah. Mengajar di salah satu madrasah di sini ya, di Batu Nunggal. Di Binong Jati Binong ya? Jati. Namanya sebutkan? Boleh. Promosi juga ya? Promosi barangkali ada Madrasah. ya orang tuanya atau nanti yang Nah, anak-anaknya mau disekolahkan ya di madrasah. ya, Bisa. boleh. Alhamdulillah sekarang lagi sibuk mengajar di Madrasah Tauhid. Dengar-dengar bukan hanya mengajar ya, tapi jadi kepala sekolahnya ya. Pas kalau jangan disebutkan lah. Ajar saja lah. Gitu kan. Siap. Tanggung jawabnya besar itu. Oke. Terus kalau ditanya lagi kesibukan, paling promo juga nih nggak apa-apa. Boleh. Nah, lagi fokus bersama istri membuat satu usaha. Oh, merintis usaha. Merintis usaha Masya Allah. di bidang makanan. Di bidang makanan Cemilan apa? sih, lebih spesifiknya bola susu. Bosu, bola susu, ya. bolsus. Dulu kalau saya beli bolsus itu ada, itu makanan yang jadul, makanan jadul. Oh, udah lama. yang bulat-bulat yang gitu. bulat-bulat itu. Terus ada apa tuh terigu atau apa yang putih-putihnya gitu ya? Itu susu tabur. Oh, susu itu tabur, deh. Susu tabur, susu Oh, bubuk. enak tuh. Enak. Dulu waktu saya kecil, wah, terbaik Ya. lah itu. Oh, ngerintis itu. Ya, di situ. Apa nama brandnya? Namanya bola susu nagih atau Mikbol nagih. Mikbol Mikbol nagih. nagih, Oh, bukan nagih, tak. Ya jadi kenapa bisa disebut Mikbol nagih? Ini apa jadi makanan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Promosi juga lah ya. Namanya Jadi, juga ngobrolan sana sini, nggak apa-apa. sejarah dinamakan Mikbol nagih itu biar pas merasakan bolsus itu ya ketagihan. Itu aja. Itu aja. Itu aja alasannya Itu biar aja. Jadi ketagihan. Mikbol nagih gitu. Wah, sobat muda-mudi mesti coba nih Mikbol nagih. Tapi jangan hati-hati, nanti bakal ketagihan. Ya. Itu paling nggak ada. Oh, sekarang. alhamdulillah mudah-mudahan itu Mikbol nagihnya kan mulai ngerintis nih, Ya, mudah-mudahan mulai dilancarkan ngerintis. usaha Amin, Ian amin. dan juga semakin besar lah gitu. Amin. Untuk usaha dari Mikbolnya. Amin. Sobat muda-mudi, Ian ini adalah bidang kaderisasi PC Pemuda PSIS Batu Nunggal, betul? Ya. Ya. Kalau kemarin kita ke awal-awal tuh, kemarin kita kedatangan tamu Camat Akuarium, Ketua PC Pemuda PSIS Batu Nunggal, Ketua Ayad ya betul, Akang Pahmi. Ya. Oh iya, nah ini Ayad ini bidang kaderisasinya. Ya. Kaderisasi apa itu? Kang, tugas bidang kaderisasi itu apa sih? Siap. Sebetulnya kaderisasi itu kalau dibilang ya namanya kaderisasi kan itu sebagai pengkaderan ya. Ya secara bahasa ya, secara bahasa. Nanti menurut secara istilah boleh? Oh, boleh, apapun lah. Biasanya kalau bahasa Arab itu secara bahasa dan istilah. Tapi bahasanya aja lah. Bahasanya ya. cukup lah. Kalau istilah lebih berat gitu. Secara bahasanya itu pengkaderan lah ya. Di sini saya alhamdulillah diamanahi oleh ketua sebagai ketua PC ya, Ustadz Fahmi Akam sebagai bidang kaderisasi ya.
Sama Dulu, siapa Kang? Sendiri? berpartner dengan Kang Buhori. Oh, Buhori Muslim. Buhori Berdua. Muslim, berpartner dengan Kang Buhori Muslim. Sebelum di bidang kaderisasi saya diamanahi bidang jamiah. Bidang jamiah. Tapi alhamdulillah cocoknya di bidang kaderisasi mungkin kalau iya. menurut saya. Tapi kalau di mata ketua apa cocok dan tidak cocok ya itu ya Ketua yang menilai. Gitu. Tapi nyaman ya. tugas di kaderisasi. Sebelum di kaderisasi kan di bidang jamiah dulu. Itu agak berat tuh pokoknya di bidang jamiah, Kang Adi. Agak sulit untuk Ya, melangkah sulit. gitu. Itu terus ditunjuk lah oleh Ustadz Fahmi sebagai bidang kaderisasi. Nah di sini paling sedikit lah ya tentang kaderisasi itu bagaimana mengajak lah, ya mengajak kepada muda-mudi khususnya di pemuda lah ya. Iya. Itu kan sebelum ke pemuda itu ada namanya yang di masjid itu remaja masjid ya. Iya, betul. Nah, di sini saya mencoba membangun, mengajak pada para remaja atau muda-mudi khususnya para pemuda ya untuk meneruskan estafeta perjuangan di kepemudaan khususnya di PC Pemuda Persis Batu Nunggal gitu ya. Jadi konsepnya tuh merawat kader yang sudah ada dan juga mencari bibit-bibit baru untuk masuk ke Pemuda Persis gitu. Lumbungnya itu remaja. Kalau bukan remaja bisa nggak? Bisa. Oh masih bisa. Bisa remaja. Salah satunya dari saya ya sebelum ke pemuda itu khususnya ya ke Pemuda Persis itu emang saya mantan remaja masjid. Remaja masjid. Di salah satu masjid di Batu Nunggal yaitu Masjid Al-Quran Mami dulu. Sebelum saya ini nggak boleh ya bercerita ya tentang kepemudaan lah ya. Apapun lah kan. Nanti kan masuknya ke kaderisasi Kang Adi. Ya, masuk ke kaderisasi. Kenapa saya lebih enjoy, lebih nyaman di bidang kaderisasi ketimbang di bidang jamiah? Ada latar belakang yang bisa membuat ayah di ini enjoy, nikmat gitu. Ya itu. Awalnya kan di bidang jamiah terlalu berat lah ya. Itu di bidang keilmuan. Terus membina pimpinan jamaah. Sedangkan saya kan belum berpengalaman ya di bidang jamiah. Terus tadi balik lagi ke pengalaman saya di remaja, terus kenapa saya masuk ke Pemuda Persis? Apa sih motivasinya gitu kan, ketertarikannya kan beda-beda ya. Betul. Ada yang masuk pemuda tuh karena olahraganya, karena keilmuannya, betul. Karena pemudinya ada misalnya. Oh, Ayat termasuk yang mana nih? Itu juga Ayat termasuk yang mana nih? Itu termasuk Kang Adi. Kayaknya yang akhir ya. Ya, termasuk itu. Oh. Jadi saya itu termotivasi masuk ke pemuda itu salah satunya itu ingin meningkatkan kualitas dalam belajar ilmu keilmuan. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah takdir Allah berada dalam lingkungan yang dibina oleh Pemuda Persis Batu Nunggal ya. Kalau saya ini waktu itu bidang jamiah Kang Paki ya, Ustadz Paki. Iya. Ya, Ustadz Paki itu selalu berkunjung ke Masjid Al-Quran Mami. Saya bertanya kepada Kang Buya. Itu belum anggota? Ya belum anggota, masih remaja. Boy, siapa itu? Itu bidang jamiah pemuda. Oh, itu pintar bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arab ya, ada bahasa Arab di pemuda. Wah, itu tertarik ya. Tertarik lah gitu. Itulah poin pertama, ketertarikan kepada ruang-ruang keilmuan. Ya, ruang keilmuan. Terus yang kedua, termotivasi lagi, dituntut oleh, nah ini. Oleh apa itu. tuh? Yang terakhir tadi, apakah masuk pemuda itu dari keilmuannya, dari olahraganya, hobi, atau dari pemudi atau jodohnya. Nah itu termotivasi seperti jadi itu. Jadi di dulu. Pemuda Persis ada juga pemudi Persis gitu? Nah itu. Itu salah satu daya tarik juga. Daya tarik sebetulnya. Kalau kata Ustadz Dawa kan baru ingat ya, bukan ingat. Kata Ustadz Dawa, pemuda itu untuk pemudi. Kalau pemudi itu untuk pemuda. Jadi jangan kemana-mana gitu. Kemana-mana Kang Adi gitu. Kata Ustadz Dawa mata di situ. Patut dicontoh nih. Patut dicontoh. Dulu saya lingkungan remaja sama ya ini mah istri saya lah ya. Nah, istri saya sama ya berjuang di keremajaan Masjid Al-Quran Mami dulu tahun 2000. Bentar. Berarti Ayat itu remaja putra. Ya.
yang sekarang menjadi mantan pacar Ayan atau sekarang mantan jadi pacar, mantan mantan pacar pacar, Ayan itu remaji Putri Ya, di tempat yang sama. Tempat yang sama. Kalau bahasa dulu itu cinlok Nah, mungkin ya. cinlok lah. Oh. Tapi cinloknya cinlok syar'i, Cinlok ya. Cinlok syar'i gitu ya. Apa? Cinlok Cinlok syar'i. syar'i lah gitu ta. Gak apa-apa. Itulah motivasi yang kedua itu kayaknya Karena motivasinya positif. motivasi positif untuk Pak. kebaikan, betul. Bagus gitu kan. Termotivasi lagi di situ awal mula saya bergerak di kepemudaan PC Pemuda Persis Batu Nunggal. Tahun berapa berarti Ayan masuk Di ke keremajaan itu tahun 2012-an. 2012 masuk ke pemuda? Ya, masuk ke pemuda 2017. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Satu periode lah kalau masa jabatan Ya, pemerintahan di remaja Al-Quran Imami. Padahal domisili di Domisili dia tahu di Binong Jati. Binong Jati. Kok bisa ya? Nah, itu. Apakah ada magnet tersendiri untuk bisa masuk ke remaja atau enggak ada remaja masjid di Tauhid? Ya sih awalnya emang saya dari Binong Jati itu diajak sama teman. Oh, ada sobat Ya, yang sobat karib Di Al-Quran mengajak Mami. ke Al-Quran Mami. Dia aktif juga di keremajaan. Saya gabung lah gitu ya, gabung. Gitu. Jadi itu yang menguatkan langkah Aiya di bidang kaderisasi itu ngejalaninnya enjoy aja, Nah, itu. ngalir. Ya. Karena dasarnya itu Aiya emang dari remaja masjid. Nah, itu. Kemarin bidang kaderisasi bikin kegiatan apa tuh seru camp fun camp atau apa gitu? Camp fun. Camp fun. Camp fun. Ya, orang-orang biasanya fun camp, ini mah Ya. dibalik camp fun. Camp fun. Ya, jadi camp fun ini pas kemarin ya diadakan oleh bidang kaderisasi Kang Adi. Bidang ayat. Ya, bidang kaderisasi dengan partner saya Kang Oi. Ya gitu. Kalau pas pertama ya menjelaskan kepada para remaja itu ya luas lah ya, kaget lah. Kagetnya karena kan ada remaja dan mengajak remaja dan remajinya gitu kan ya. Oh, iya. Sedangkan camping itu kan luas ya. Langsung masuk ke gunung mungkin ya gitu. Iya. Tahu-taunya kita kasih surprise lah pada adik-adik kita yang ada Jadi di camp fun itu keremajaan. pesertanya itu remaja dan remaji. Remaja dan remaji ya gitu. Nah, nanti saya tuh nanti tujuannya kalau remaja itu masuk pemuda, kalau remaji itu ya saya arahkan kepada kepemudian ya Oh, iya, di iya. PC Persis Batu Nunggal. Nah, itu ternyata bukan camping yang di gunung sih ya, bukan ngecamp yang naik gunung gitu. Kita sediakan fasilitas di sana dengan sebaik mungkin. Itu salah satu kasih sayang kami sebagai kaderisasi, panitia. sebagai panitia bidang kaderisasi kepada para remaja yang terus semangat ya, terus semangat menjaga masjidnya, berkegiatan di masjid. Iya. Itu sebagai bentuk kasih sayang kami gitu ya. Jadi Dan bukan pembinaan gitu ya. camping di tenda mungkin ya. Bukan, gitu. Glamor mungkin ya, ini mah Glamor. campingnya glamping. Camping. Tapi lancar itu kegiatan. Alhamdulillah, Kang Adi. Banyak pesertanya banyak. Alhamdulillah peserta mencapai 50 orang. Masya Allah, itu Kemarin. dari remaja sama remaji ya. Ya, remaja-remaji sebatu nunggal. Memang tujuannya itu untuk menjaring para bibit-bibit unggul untuk masuk ke pemuda itu, ya. Ya, itu salah satu dari ikhtiar kita dari bidang kaderisasi untuk menyaring dan mengajak kepada para remaja dan remaji itu masuk setelah remaja itu kemana? Bahkan ada yang bertanya gitu dari pengkaderan itu ya dari Jangan sampai ada kosong ruang gitu kan. Ya gitu. Setelah di remaja masjid kemana deh gitu, kemana lagi gitu, maksudnya dari keorganisasiannya bahkan. Nah, makanya dari itu di bidang kaderisasi kita terus mengkontrol tiap-tiap remaja masjid yang ada di Batu Nunggal itu sebagai kadar lah ya, kadar pelanjut estafeta perjuangan. Jadi Batu Nunggal. mungkin gini ya, jadi remaja itu kan ada batasnya ya, batas usia lah gitu. Ya. Begitupun masuk ke pemuda, kalau tidak salah ada batas usianya, harus syarat mulai umur berapa mungkin ya. Jadi mungkin bidang kaderisasi ini atau khususnya pemuda ini menjaga para remaja ini agar tidak keluar dari masjid lah istilahnya, tetap terjaga lingkungannya, langsung masuk ke pemuda gitu. Betul, Kang Adi. Nah, itu ya Kak, zaman sekarang ya tantangannya emang berat luar biasa ya, untuk anak-anak yang sekarang gitu kan. Makanya dari itu
saya berinisiatif dengan partner saya, Kang Oi, untuk mengadakan Kemfan itu salah satu ikhtiar saya sebagai bidang kaderisasi. Wah, Nah, gitu, mantap. Kang Adi. Kemfan. Gitu, Minum dulu ayat. Ini TGM nih. Air minum kesehatan, minum dulu. Ya, siap. Biar gak haus. Bismillah. Benar segar euy. Ayat, Siap, kumaha Kang Adi? kemarin teh camat akuarium ngobrol gitu kan, katanya dia kepengurusannya mau berakhir. Ya. Kang Fahmi ini mau berakhir, terus katanya mau muscab gitu kan. Ya. Terus ngobrol-ngobrol katanya udah dibentuk kepanitiaan dan Ayat diberikan amanah untuk jadi ketua muscab, betul? Ya. Betul itu kan? Oh, muscab itu apa sih? Muscab gitu, muscab. Muscab ya. Nah, jadi Kang Adi sedikit ya. Boleh. Sebetulnya pas kemarin, pas pertama saya ditunjuk oleh Ustaz Fahmi, itu sebetulnya ya siap Kang Adi. Kaget lah gitunya. Kagetnya gimana? Ada yang lebih senior. Kita, aduh ya Aman. aman ya, aman. Terlalu ekspresif, Bung. Jadi gini, sedikit aja ya Kang Adi tentang muscab. Kaget lah. Itu ada yang lebih senior, ada yang lebih mumpuni dari saya gitu ya. Sebagai ditunjuk sebagai ketua muscab gitu ya. Nah, itu benar. Pertama saya tolak ya untuk sebelumnya ada penolakan terlebih dahulu. Penolakan lebih dahulu. Ini saya baru ngobrol ya. Iya, saya baru tahu nih. Baru ngobrol. Saya juga belum kasih tahu ke Ustaz Fahmi bahwa saya benar ini setelah penolakan itu saya langsung bermimpi nih. Nah, jujur saya bermimpi kalau ini malah Kayak istihoroh gitu. Bermimpi gini. Di mimpi saya itu ada pertanyaan dari Ustaz Bawa. Ustaz Bawa. Ustaz Bawahnya ada? Nggak ada. Ada. Ustaz Bawa dalam mimpi. Ya. Ini nggak apa-apa ya pakai bahasa Sunda ya. Boleh. Nggak apa-apa nanti ditranslate. Nanti ditranslate tanya ya harus sahih ya. Mimpi juga harus sahih gitu ya. Ditunjuk ketua muscab ku Fahmi. Mohon Ustaz. Ditampi, henteu Ustaz. Ditolak, tampi we. Tah eta Kang Adi. Eta mimpiana sampai ke bawah mimpi? Laras. Jadi asalnya penolakan. Lanjut nerima karena ada sebuah mimpi itu. Sebuah mimpi itu. Terus memang termotivasi lagi ya. Termotivasi juga ingat kata-kata Ustaz Fahmi juga itu bahwa madrasah pemuda itu sebagai madrasah lah ya. Oh, tempat belajar. Ya, tempat belajar gitu. Tempat upgrade diri. Ya, tempat upgrade diri juga. Terus dari awalnya kan saya masuk ke pemuda itu ingin meningkatkan kualitas keilmuan saya juga gitu kan ya, pengetahuan saya juga gitu. Di samping itu, itulah itu. Mantap. Ustaz Doa bisa masuk mimpi. Kapan ya Ustaz Doa masuk mimpi saya? Bisa langsung. Asli. Mungkin ini ya antara siap nggak siap gitu. Ya. Jadi kebawakan mimpinya eta gitu. Iya, karena amanah itu jadi ketua itu kan gak mudah. Gak mudah kan. Gak mudah, apalagi mengkoordinir kepanitiaan. Terus muscab teh singkatan itu. Nah, itu singkatan muscab. Musyawarah cabang. Oh, musyawarah cabang. Ya, musyawarah cabang itu diadakannya 3 tahun sekali. 3 tahun sekali Kang Adi. Untuk pimpinan cabang. Ya, untuk pimpinan cabang. Musyawarah cabang. Pimpinan jamaah beda lagi ya. 2 tahun, per 2 tahun sekali. Untuk pimpinan cabang itu periodenya masa jihadnya 3 tahun sekali. Untuk pimpinan cabang. Baru ingat kemarin Kang Fahmi teh bilangnya muscabnya ke-11 katanya. 11. Berarti udah 11 periode, 11 kepemimpinan. 11. Biasanya di muscab ini kegiatannya apa aja sih? Nah, itu. Mungkin ini ya saya jelasin sedikit ya, Adik, tentang muscab musyawarah cabang yang ke-11 di PC Pemuda PS Batu Nunggal. Dan sama lah ya isinya dari muscab-muscab di PC lain ya. Tidak akan berbeda ya. Karena ada aturannya mungkin ya. Aturan mainnya gitu. Masa di sini beda. isi muscab di Batu Nunggal beda sama muscab yang lain, beda. Wah, diprotes nanti sama bisa jadi beda ya. sama pimpinan pusat. Gitu. Jadi di muscab ini, di musyawarah cabang ini ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Oh, laporan pertanggungjawaban ketua selama 3
3 tahun 3 mungkin. tahun, 3 tahun terakhir. Gitu. Ketua dan reng-rengan dari Taskilnya. Gitu. Pertama itu, terus yang kedua. Itu yang pertama pemaparan LPJ, laporan LPJ pertanggungjawaban. selama 3 tahun itu kegiatannya semuanya dipaparkan, itu kendalanya apa saja nanti dipaparkan oleh ketua. Biasanya sih ada yang per bidang, terus ada yang semua bidang itu dikedepankan. Ya dikedepankan, terus yang menjelaskan itu ketua gitu. Oh iya iya. Kesepakatan gitu. Iya betul. Sesuai kesepakatan peserta. Ya, musyawirin. Oh iya iya. Musyawarah cabang itu. Kalau peserta mah peserta pucal. ada akademi dangdut. Oh, kalau di musyawarah cabang ini musyawirin namanya. Karena agendanya musyawarah, jadi orang yang hadir itu disebutnya musyawirin. Wah, gitu. Nambah ilmu nih saya. Ya, gitu musyawirin pas dulu juga saya gitu musyawirinnya. Musyawirinnya. Oh, pas di belajar musyawirin itu ternyata peserta gitu. Oh, jadi musyawirin itu orang yang bermusyawarah. Orang yang bermusyawarah gitu. Terus yang pertama itu ya. Yang kedua ada demisionernya gitu ya. Demisioner ya betul. Gitu. Yang ketiga apa lagi saya? Yang ketiga itu apa yo? Iya. Tadi pertama apa LPJ. Oh iya, yang ketiga membuat program jihad, Kang Adi. Oh, program jihad dan rekomendasi. Untuk tahun ke depan. Tahun ke depan itu program jihadnya dipaparkan. Oh, jadi harapan-harapan para musyawirin, harapan-harapan anggota itu diberikan keleluasaan untuk memberikan harapannya, gagasannya untuk kebaikan 3 tahun ke depan. Ya, gitu. Itu ada di program jihad. Udah selesai misalnya. Gitu. Atau ada lagi? Program jihad. Terus yang terakhir, Kang Adi. Oh, ada lagi yang terakhir. Sebelum yang terakhir, musyawirin nanti dikasih cemilan. Ngopi, kalau jangan sampai di musyawarah cabang itu tidak mendapatkan makanan. Oh, bahaya. Makanan, Kang Adi. Bahaya. Jadi kepada para anggota, pemuda Batu Nunggal, semangat. Gitu, musyawarah cabang. Karena ada banyak makanan. Gitu. Soalnya yang terakhir, ada yang terakhir. Iya, karena musyawarah berarti mencurahkan pikiran untuk kedepannya, kebaikan kedepannya. Masa perut kosong bahaya. Gitu. Yang paling inti itu masa bermusyawarah tidak ada pemimpin baru. Pasti ada pemimpin baru tadi. Jadi lengser di akhir musyab itu ada pemilihan. Gitu. Masa udah datang, makan, bubar. Siapa yang jadi pemimpin nanti? Apa hasilnya kayak gitu kan? Jadi nanti ada pemilihan. Ya, di setiap pimpinan jamaah itu memilih calon. Gitu. Calon atau ada yang mengusung, maka silakan. Oh iya betul. Tiap PJ mengusung, misalnya Kang Adi diusung nih oleh pimpinan jamaah Kang Adi misalnya. Gitu. Enggak, saya anggotanya bukan anggota Batu Nunggal. Ini anggota gini. Saya anggota gini. Gini. Gitu. Dan misalnya ini lah, misalnya Kang Adi misalnya anggota di PJ tertentu misalnya. Kang Adi mengusungin sendiri nih, bisa gitu. Oh, berhak. Atau Kang Adi diusung oleh PJ. Saya mau gabung dulu ke Pemuda Batu Nunggal lah. Boleh dong. biar bisa diusung. Oh gitu, musyab itu ada beberapa tahapnya ya, bukan hanya pemilihan ketua, tapi juga panjang runtutannya itu. Apalagi saya menarik itu tuh ada rekomendasi atau program jihad itu menarik, karena kalau tidak salah Kang Fahmi sering ngobrol tuh gitu, kita memberikan saham kebaikan kepada generasi selanjutnya dengan harapan kebaikan tersebut bisa kembali. Jadi bisa jadi para calon musyawirin atau musyawirin yang nanti bisa jadi siapkan gagasan terbaiknya untuk memberikan harapan-harapan ke depannya gitu ya. Gitu. Jadi itu momentum ya bagi musyawirin atau anggota-anggota di PC Batu Nunggal khususnya ya, itu semua keluh kesah atau masukan-masukan atau ide-ide itu di situ dimasukinnya, itu di situ dipaparkannya. Acaranya ada apa aja sih? Tadi musyab. Ada acara lagi nggak? Misalkan dalam memeriahkan musyab itu? Sebelum acara musyab itu kita lebih memeriahkan lah ya, memeriahkan acara musyab itu dengan acara penyerta Kang Adi. Oh, ada acara penyerta. Acara penyerta musyab itu. Jadi
tidak Apa aja langsung musyawarah cabang, tidak. Kita memperkenalkan dulu, sosialisasikan dulu, infokan dulu, dan memeriahkanlah seperti itu. Dengan salah satu contohnya itu mengadakan acara penyerta Muscab yang ke-11 ini itu. Apa aja penyertanya? Nah itu acaranya pertama ya alhamdulillah Allah memberikan jalan ya, Allah memberikan kelancaran kepada kita sebagai panitia, sebagai saya kepada ketua Muscab. Itu yang pertama futsal antar jamaah, Kang Adi. Futsal antar jamaah. Berarti Batu Nunggal itu ada berapa jamaah? Di Batu Nunggal itu ada alhamdulillah ada 9 jamaah. Oh, 9 jamaah dipertemukan di silaturahmikan gitu. Di suatu tempat. Di suatu tempat di lapang ya, futsal. lapang tenis Kang Adi. Lapang futsal itu. Nah, gitu. Lapang futsal Kang Adi ya, gitu. Itu tujuannya gitu. Ini momentum ya, momentum sebelum musyawarah cabang itu kita bersilaturahmi dulu gitu, di lapang gitu. Silaturahmi di lapang. Nanti pas acara musyawarah cabang itu sudah kenal gitu Kang Adi. Oh, gitu. yang tadinya jarang ketemu. Yang jarang ketemu gitu ya, jarang berkegiatan bersama. Gitu. Disatukan di lapangan futsal. Itu. Udah itu aja penyertanya kapan itu? Kapan? Ada yang kedua. Yang nah, acara futsal itu tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Wah, bentar lagi nih. 10 hari setelah kemerdekaan. Oh iya, betul. 10 hari setelah kemerdekaan gitu. Jadi itu Agustusnya para pemuda. Gitu Kang Adi. Ya. Jadi ada slogannya nanti di acara penyerta futsal itu. Apa slogannya? Teu beunang bolana. Alas silaturahmi. Wah, keren. Gitu. Keren. Biasanya kan teu beunang bolana alas sukuna gitu. Teu beunang bolana ala huluna. Ini mah alas silaturahmi. Wah, keren. Jadi jangan fokus kepada pialanya atau jangan fokus kepada sukunya, tapi fokuslah kepada silaturahminya. Memang beda ini pemuda PSIS ini. Ya, gitu Kang Adi. Jadi dalam olahraganya pun selalu dikaitkan dengan kerukunan gitu kan? Itu. Keren, Masya Allah. Tanggal 27 Agustus. Tanggal 27. Kalau Muscabnya tanggal? Muscabnya tanggal 10 September. Tanggal 10 September. Ada beberapa hari lagi. Jadi sebelum Muscab itu ada acara penyerta, satu futsal. Nah, yang kedua ini lebih menggebiarkan lagi suasana musyawarah cabang yang 11 ini. Apa tuh? Menjelaskan atau ini sejarah Persis, tentang sejarah Persis. Oh, bentuknya gitu. apa itu? Seminar? Seminar, bentuknya talk show, seminar. Sejarah Persis. Sejarah Persis. Karena banyak juga yang belum tahu ya. Ya. Meskipun ada buku-buku yang diterbitkan terkait sejarah Persis, ada juga yang menulis, tapi banyak juga yang belum tahu. Maka panitia membuat itu ya. Ya, gitu. Penyerta. Nanti acaranya insya Allah akan diadakan di Aula Kecamatan Batu Nunggal. Wow. Acara penyerta sejarah Persis itu. Gitu. Di Aula Kecamatan. Di Aula Kecamatan. Tanggal? Jadi, tanggal 3 Tanggal 3 September. Seminggu sebelum acara musyawarah cabang. Keren tuh, pengen datang tuh seminar. Ya, Bang Adi. Pengen tahu saya sejarah Persis. Saya kliknya di Google sejarah Persis yang keluar Persis Solo. Kan kacau. FC sama. Persatuan Sepak Bola Solo. Persis ini mah. Persatuan Islam. Oh, Persatuan Kalau Islam. Persis ya pasti Persis Solo gitu ya. Oh iya, betul, salah. Pasti Persis Solo. dan Persis. Iya. Jadi kan memang ya saya mengadakan acara penyerta ini lebih mengenal lagi, menjelaskan tentang sejarah Persatuan Islam ya, sebagai bentuk ini kita generasi penerus lah ya. Generasi penerus orang tua kita yang ada di Persis itu ya harus tahu gitu ya. Harus tahu bagaimana sejarah-sejarah orang tua kita ketika orang tua kita membangun ya. Membangun dari nol sampai sekarang ya. Diwarisi sampai sekarang, kita harus tahu gitu ya. Itu. Jadi girohnya lebih terasa lebih gitu masuk ya. Jadi gitu. Masuk pemuda itu jangan sampai hanya keanggotaannya saja gitu. Tidak terasa giroh kepemudaannya, giroh kepersisannya. Nah, itu bisa jadi yang membedakan akan kurang berasa nikmatnya gerak di pemuda itu ya di Persis itu. Jadi
kalau kata Bung Karno mah gini, jas merah teh gini, jangan sampai melupakan sejarah. Gitu ya. Oh, sejarah itu penting, maka diangkatlah di penyerta Muscap ini. Ya, itu Kang Adi. Coba ajak teman-teman sobat muda-mudi nih, khususnya teman-teman yang belum gabung ke pemuda, bisa jadi tanya-tanya atau ikut gabung ke pemuda Persis, ataupun misalkan bisa jadi ajak juga barangkali ada anggota musawirin nanti yang mau hadir Muscap, ajak untuk hadir penyerta dan Muscapnya, coba ajak Kak. Oke, teman-teman ya, kalau di YouTube teman-teman, nah itu juga saya teman ya, teman-teman lah ya, pada para muda-mudi ya, yang misalnya bingung melanjutkan keorganisasiannya itu setelah mungkin ya khususnya tadi dari remaja kemana lagi nih gitu, ada yang namanya kepemudaan gitu ya. Nah di sini saya sebagai anggota PC Pemuda Persis Batu Nunggal ya, sekaligus di bidang kaderisasi ya, mengajak pada para muda-mudi ya, kalau ini mau silahkan gabung dengan kami di Pemuda Persis Batu Nunggal ya. Nah, gitu. Alhamdulillah mungkin nanti semua yang ada di Pemuda Persis itu dari segi olahraganya, dari segi keilmuannya ada, Kang Adi. Jadi Pemuda Persis itu memfasilitasi keinginan atau hobi ada ya di Pemuda Persis. Ada di Pemuda Persis juga gitu. Terus pada anggota ya, khususnya nih Kang Adi, pada para anggota PC Persis Batu Nunggal, pada para pemudanya, saya harapkan agar menggebiarkan lagi, Kang Adi, memeriahkan lagi acara musyawarah ke-11 ini, ya, acara musyawarah PC Persis Batu Nunggal yang ke-11 ini bisa lebih memeriahkan lagi, khususnya di tanggal 27 di futsal, acara penyerta tanggal 3 di acara penyerta juga, dan khususnya juga di tanggal 10. Oh, berarti acara cabangnya. Itu kan tiap minggu ada acara ya, 27 Agustus, 3 September, 10 September. Musyawarah cabangnya itu. Musyawarah cabangnya. Wah, Masya Allah, mantap sekali Ayad ini. Berarti didukung dengan kepanitiaan yang dibentuk oleh Ayad. Ya. Wah, super duper. Alhamdulillah. Saya kebayang sih posisinya seperti apa. Ya, alhamdulillah. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Ayad Saya sudah merasakan itu kan. mudah-mudahan Ayad terus diberikan kesehatan. Amin. Jangan sampai pas hari H acaranya nggak jadi. Amin. Karena biasanya gini, ada apa ya, pepatah atau mitos atau apalah gitu. Kalau misalkan dijadikan ketua, khususnya ketua Muscap, bakal jadi ketua PC-nya katanya. Katanya gosip atau mitos atau nyata gitu kan. Nantilah kita buktikan di Muscapnya. Baik, teman-teman. Ini berdoanya ini kadang-kadang ini. Siap-siap aja ya. Barangkali nanti masuk lagi Ustadz Wawa ke mimpi. Itu bener loh, itu asli loh. Ustadz Wawa langsung ke mimpi. Aduh. Tapi baru tahu nih Ayad, Ustadz Wawa masuk ke mimpi terlebih dahulu sebelum pemilihan ketua Muscap. Ayad, makasih lah, hatur nuhun. Udah nyempetin waktu kesini lah, berbincang. Sami-sami, Kang Adi. Berbincang, mudah-mudahan Ayad sama teman-teman panitianya terus diberikan kesehatan, kelancaran lah. Amin. Semua agendanya, dan juga keluarganya juga bisa terus diberikan kesehatan juga ya. Makasih ya. Siap, Kang Adi. Ada lagi nggak yang mau dibicarakan nih buat teman-teman? Itu ya. Berawal dari remaja, kini sudah beranjak ke remako, dan kini mendapatkan jodoh di remaji. Nah, itu. Dan kini membina remaja dan remaji. Ya. Masya Allah. Itu suatu kenikmatan, Kang Adi. Sebuah kenikmatan. Ya, itu. Yang tidak bisa diuangkan, gitu ya. Itu. Kenikmatan itu sulit untuk digambarkan bagaimana atau dinominalkan, sulit itu ya. Ya, itulah mungkin teman-teman obrolan kita di waktu ini. di waktu ini. Pagi, siang, malam. Bisa saja kalian menonton di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari sebelum tertidur lelap. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bingung
untuk mencari ruang atau wadah untuk bertukar pikiran, kreasi bisa masuk ke Pemuda Persis, khususnya Pemuda Persis Batu Nunggal, gitu kan? Ya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Sawadikap. Kita bertemu lagi di OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPS, obrolan pemuda sana sini.